Rosina dan salah satu teman. Perkenalkan, nama saya Karomawati Wahyudisi, asistensi 13. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan urin. Jadi seperti yang kita tahu, ginjal adalah salah satu organ ekskresi yang utama bagi tubuh kita. Karena ginjal itu membuang sisa hasil metabolisme berupa urin. Nah, urin itu adalah zat buangan dari si ginjal ini, terutama di nefron melalui saluran kemih. Nah, di ginjal itu terbagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri di tulang pinggang. Nah, ginjal itu ada 3 lapisan. Yang pertama adalah korteks atau kulit, yang kedua adalah medula atau ginjal, yang ketiga adalah pelvis metalis, yaitu rongga ginjal. Nah, di dalam korteks dan medula ini terdapat yang namanya nefron. Nefron ketika kita terbesar akan menjadi seperti ini. Nah, di nefron itu ada 2 bagian, yaitu badan bagian di atas ruangan dan ruangan dan tubuh-tubuh atau saluran-saluran. Nah, di nefron itu ada 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Dan kita akan membahas satu persatu. Nah, darah itu akan masuk ke gelombang mulus. Nah, di gelombang ini ada yang namanya sel podosit. Nah, sel podosit itu fungsinya adalah untuk menyaring si darah. Nah, darah ketika masuk itu akan menjadi darah dan protein. Nah, protein ini nggak bisa langsung saja kita buang begitu saja melalui mekanisme ini. Protein itu harus kembali ke seluruh tubuh. Nah, darah ketika sudah diangkat atau sudah disaring itu akan menjadi urin primer. Urin primer itu akan masuk ke bagian reabsorpsi. Reabsorpsi ini adalah penyerapan kembali. Nah, di reabsorpsi itu ada yang namanya TKP atau tubulus non-toksus proksimal. Nah, urin primer itu akan diserap kembali. Nah, apa sih yang diserap? Jadi yang diserap itu adalah glukosa dan asam amino. Urin primer yang sudah diserap tadi akan diubah menjadi urin sekunder. Urin sekunder akan melalui lambung yang melek. Yang ke bawah itu namanya reabsorpsi terhadap H2O. Yang ke atas adalah reabsorpsi terhadap ion-ion. Nah, lalu urin sekunder itu akan masuk ke tahapan augmentasi, di mana tahapan ini ada yang namanya tubulus non-toksus distal. Jadi di tahapan augmentasi ini urin sekunder itu akan diubah menjadi urin sesungguhnya. Nah, caranya adalah urin sekunder itu akan keluar bersama melalui zat buangan. Misalnya ada urea dan amonia. Keduanya ini adalah zat buangan yang akan keluar melalui urin sekunder. Nah, urin sekunder yang sudah terkontaminasi dengan zat buangan ini akan menjadi urin sesungguhnya dan masuk ke tahapan kecoak atau tubulus non-toksus kolektikus. Nah, kenapa ini fungsinya adalah untuk menyalurkan urin-urin sesungguhnya dari nefron-nefron yang ada di ginjal lewat rongga-rongga yang ada di sini. Nah, lalu urin sesungguhnya akan keluar melalui pelvis renalis. Nah, pelvis renalis itu ureter itu akan membawa si urin sesungguhnya menuju si kantung kemih. Nah, di kantung kemih itu urin sesungguhnya akan ditampung sementara, kemudian akan dikeluarkan melalui ureter. Sekian mekanisme pembentukan urin. Terima kasih.